Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana wa ba'du. Alhamdulillah di pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian rutin kita tafsir Quran surah yang ke-12 surah Yusuf ini di ayat yang ke-32 sampai dengan 33-nya. Maka dari itu silahkan yang sudah tersambung dengan kami bisa dibuka mushafnya atau yang di sini silakan bisa menyesuaikan di ayat 32 sampai dengan 33. Di pembahasan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam kemudian dipertontonkan oleh Sayyidah Zulaikha kepada para tamu yang sengaja diundang oleh beliau. Hal itu tidaklah lain supaya emak-emak yang diundang itu mengetahui dengan jelas siapakah sosok dari pembantu yang telah dirayu untuk melakukan perbuatan fahisyah. Jadi ada dua sumber kerusakan, ada dua sumber kemaksiatan itu. Pertama adalah fahsya, yang kedua mungkar. Kalau disebut dengan fahsya, maka itu maksiat yang timbul dari nafsu. Misalkan ada pornografi, kemudian LGBT dan lain sebagainya. Itu namanya fahsya. Kalau mungkar itu yang berhubungan dengan perbuatan. Biasanya ini sudah berhubungan dengan akal dan perut biasanya. Misalkan seperti koruptor, korupsi, atau mengatakan hal-hal yang buruk, itu termasuk dalam perbuatan yang mungkar. Ya, kita akan melanjutkan pada ayat yang ke-32-nya sampai dengan 33. Sebagaimana biasanya saya bacakan dulu ayatnya, kemudian silakan mengikuti apa yang saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. ولئن لم يفعل ما قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وإلا
تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. Ya. Kemudian ayat berikutnya itu fastajaba lahu rabbuhu. Apa di situ ayatnya? Fastajaba lahu rabbuhu. Di ayat keberapa ini sudah? Ayat 34 ya. Apa ayat 34-nya? Di sini terputus ayatnya. Fastajaba lahu rabbuhu. Gimana? Fasarafa anhu kaidahunna innahu huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiru rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharain amin. Qalat fadhalikunna alladhi lumtunani fi. Qalat, maka Sayyidah Zulaikha kemudian menyampaikan, fadzalika lumtunani fi. Kata Sayyidah Zulaikha, coba perhatikan kalian. Yang diundang itu suruh memperhatikan Nabi Yusuf alaihissalam. Coba kalian perhatikan, itulah sosok dari lelaki tampan yang saya goda. Kalaulah kalian baru ketemu pertama kali langsung jatuh hati, apalagi saya yang seatap dengannya bertemu setiap waktu. Nah, maka mulailah kemudian Sayyidah Zulaikha ini mencela seluruh tamu undangannya. Dikiranya cuma saya doang gitu, kata Sayyidah Zulaikha. Kalian baru ketemu saja langsung jatuh hati. Qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fihi. Taqulu hadza bi anna hadza haqiqun ay yuhibba li jamalihi wa kamalihi. Jadi beliau itu kemudian memuji-muji Nabi Yusuf alaihissalam karena ketampanan dan kesempurnaan akhlaknya. Jadi ketika mereka sudah menyaksikan rupa tampannya Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian Sayyidah Zulaikha ini menyampaikan bahwa bukan hanya memiliki ketampanan semata, tapi beliau ini memiliki perangai yang sangat baik, memiliki akhlak yang sangat baik. Apa bentuk akhlak yang diketahui oleh Sayyidah Zulaikha ini? Sini disampaikan, wa falat fadzalikunna alladzi lumtunnani fihi wa laqad rawatu an nafsihi wasta'sam. Kata beliau, demi sungguh saya itu benar-benar menggoda Yusuf alaihissalam ini supaya dia mau melakukan perbuatan yang keji, melakukan perbuatan fahsya, yaitu berupa diajak untuk melakukan hal yang tidak sewajarnya ia lakukan. Maka ia menggodanya fasta'sam, namun Nabi Yusuf alaihissalam kemudian ini menahan dirinya, tidak mau, enggan kemudian untuk menerima ajakan dari Sayyidah Zulaikha. Aifam tanaqala badum lamma ra'ayna jamalahu adh-dhahira akhbarathunna bi sifatihi al-hasanati allati. Nah, kemudian Sayyidah Zulaikha ini menyampaikan kembali bahwa Nabi Yusuf alaihissalam bukan hanya rupanya yang tampan, melainkan memiliki perangai yang sangat baik. Apa itu? Yaitu iffah. Iffah ma'ahadal jamal. Iffah itu adalah menjaga diri dari melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cenderungnya orang kalau sudah dianggap sebagai public figure, misalkan ada orang yang misalkan, mohon maaf nih, ada orang yang misalkan tampan, kemudian pada umumnya dia itu mengobralkan dirinya. Jadi tampakkan kalau menunjukkan dirinya bahwa dia tampan. Jadi yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu, TPTP lah. Apa TPTP? Tebar. Nah, tebar pesona lah. Ini yang tampan, tebar pesona, apalagi yang gak tampan-tampan amat. Nah, makanya Nabi Yusuf alaihissalam saking tampannya itu dan khawatir pada fitnah para perempuan yang datang karena adanya suatu kebutuhan, apa yang dilakukan beliau? Wajahnya ditutupi, takut mereka jatuh hati. Luar biasa ketampanan beliau ini. Walaqad rawatu an nafsi wasta'sam wa la in lam yaf'al ma amruhu la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Kemudian Sayyidah Zulaikha ini mengancam Nabi Yusuf alaihissalam jika ia enggan untuk mengiyakan terhadap
ajakan dari Sayyidah Zulaikha, maka apa yang akan dilakukan? Maka kata beliau, kalau ente nggak mau, bahasa kita misal, kalau ente nggak mau, maka pastilah nanti akan saya penjarakan, akan saya kasih hukuman. Ini kan mau dienakin. Karena seorang manusia itu kan semuanya punya syahwat kan. Nah, makanya syahwat inilah nanti yang dijadikan sebagai sampel bahwa orang yang menuhankan syahwatnya, orang yang terlalu mengiyakan syahwatnya mengatakan demikian kemudian dituruti, maka ia tidak akan menjadi orang yang sempurna, tidak akan menjadi orang baik. Karena yang diiyakan itu adalah hanya keinginannya semata. Dan syahwat itu atau nafsu itu kan ada 3 di dalam Al-Quran. Ada nafsu yang dinamakan mutmainnah, nafsu yang senantiasa mengajak pada kebaikan. Ini dalam Quran surah ke-89 itu. Surah Al-Fajr ayat 27 sampai dengan 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini yang pertama, nafsu mutmainnah. Yang kedua ada nafsu ammarah bisu, yaitu nafsu yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Ini ada dalam Quran surah ke-12 ini, nanti akan kita bahas di ayat yang ke-53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Nafsu ini senantiasa mengajak kepada keburukan. Ada yang ketiga ini nafsu yang pertengahan. Dia itu tidak didominasi oleh nafsu yang mutmainnah, yang kanan, ekstrim kanan misalkan, atau yang ekstrim kiri, nafsu ammarah bisu. Dia pertengahan. Jadi mudian kalau bahasanya orang sekarang. Jadi kalau moodnya lagi baik, maka dia akan larinya ke mutmainnah. Kalau moodnya lagi buruk, maka akan lari ke nafsu ammarah bisu. Inilah yang disebut dengan nafsu lawwamah. Dalam Quran surah yang ke-75 Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ini nafsu lawwamah, nafsu yang berada di pertengahan. Karena Nabi Yusuf ini kan juga manusia. Ya, kata Nabi Yusuf, kalaulah saya itu tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditampakkan waktu itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, niscaya saya akan terjerumus kepada perbuatan fahisyah, perbuatan yang tercela ini. Namun karena Allah Subhanahu wa taala menjaga, memelihara Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi itu kan terpelihara. Makanya Nabi itu disebutkan madmunun bil jannah ma'sumun minal ma'siyah. Nabi itu terjaga dari perbuatan maksiat dan dijamin masuk surga. Itu Nabi. Kalian Nabi bukan. Kemudian merasa ketika berbuat maksiat akan masuk surga ini. Namun insyaallah seluruh umat Nabi Muhammad SAW ini masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ini keywordnya. Ini miftahul jannah. Jadi kunci surga itu kalian sudah pegang. Yaitu la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Nah, maka dari itu pertahankan kalimat itu sampai dengan kita wafat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kita akan masuk surga. Amin Allahumma amin. Jadi kemudian Sayyidah Zulaikha ini mengancam Nabi Yusuf alaihissalam jika ia tidak memenuhi terhadap ajakan yang dimaksudkan. Namun apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau justru malah berdoa. Jadi ketika ingin diperlakukan seperti itu, Nabi Yusuf kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun Nabi Yusuf alaihissalam ini tidak mau terhadap ajakan Sayyidah Zulaikha, maka ini akan dihinakan, akan dibuat hina. Ini Nabi Yusuf itu, kalau kamu tidak mau sama saya, kamu diajak seperti itu, akan saya penjarakan. Dan niscaya kamu nanti akan menjadi orang yang hina. Akan jadi orang yang hina. Fa'inda dzalika ista'ada Yusuf alaihissalam min syarrihinna wa kaidihinna. Maka pada waktu itu pun Nabi Yusuf alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dijauhkan dari keburukan dan tipu daya perempuan. Jadi perempuan-perempuan yang tadi diundang itu, mereka juga sepakat. Sudahlah Yusuf, ikuti ajalah, penuhi saja keinginan dari permaisuri ini, dari istri Perdana Menteri. Ini mereka pun juga sepakat, daripada nanti kamu di penjara.
Bayangkan Nabi Yusuf alaihissalam sendiri, laki-laki, ketika diundang waktu itu kan para perempuan, kemudian dihadapkan ke seluruh perempuan yang ada, seluruh mama. Mamanya kemudian, sudahlah Yusuf, daripada engkau nanti di penjara, mending ikuti permintaan ajakan dari istri Perdana Menteri itu. Namun Nabi Yusuf alaihissalam kemudian berdoa. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Luar biasanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika berdoa, ya Allah, saya hanya berlindung kepadamu. Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Sungguh penjara itu lebih saya sukai daripada saya harus melakukan kemaksiatan. Keren ya. Ini orang mau diajak seperti itu kok tidak mau. Kalaulah bukan imannya yang kemudian memalingkannya. Kalaulah misalkan imannya yang bukan memalingkan, pasti akan terjerumus. Misalkan kalian ke diskotik, ke tempat-tempat hiburan malam. Nyampe sana sudah dirayu kiri kanan. Diajaklah misalkan kemana-mana. Diajak ke kamarnya, mau nggak kalian? Atau mau banget? Mesti nggak nolak itu sudah. Kecuali memang imannya sedang tinggi, sedang kuat. Maka Nabi Yusuf kemudian berdoa, ya Allah, sungguh as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Penjara itu lebih saya cintai daripada saya harus di penjara. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Namun jika engkau tidak memalingkan saya ya Allah dari tipu daya mereka, dari ajakan mereka itu untuk melakukan perbuatan yang fahisyah ini, perbuatan yang sangat keji, maka pastilah saya akan mengiyakan terhadap ajakan dan seruan dari wanita-wanita yang diundang, begitupun dengan Sayyidah Zulaikha. Ini mereka sudah sepakat semua ini. Dan tanpa disuruh, perempuan-perempuan yang diundang ini tanpa disuruh untuk kemudian sepakat dengan Sayyidah Zulaikha, mereka sudah sepakat semua. Karena sebetulnya melihat Nabi Yusuf itu sudah kasihan daripada nanti di penjara. Namun Nabi Yusuf tetap ketika berdoa kepada Allah, as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaina wa akum minal jahilin. Penjara lebih saya sukai. Namun ya Allah, jika engkau tidak palingkan saya. Inilah bentuk kehebatan Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu semata-mata bebas dari rayuan istri sang raja bukan karena sendirinya, tapi karena memang Allah yang memalingkan. Sampai-sampai kemudian Nabi Yusuf ketika berdoa, kalaulah bukan engkau yang memalingkan ya Allah, siapa lagi? Jika engkau tidak bisa memalingkan, jika engkau tidak memalingkan saya dari perbuatan ini, maka niscayalah saya akan terjerumus ke dalam perbuatan kemaksiatan. Ai in wakaltani ila nafsi falaysa laha minha qudrah wala amliku laha darran wala naf'an illa bihaulika wa quwwatika antal musta'an. Ini kata Nabi Yusuf, kalau engkau kemudian berikan, pasrahkan kepada saya semuanya keputusan itu tanpa kekuasaanmu ya Allah, ini saya tidak bisa. Karena saya tidak bisa memberikan kemanfaatan dan tidak bisa memberikan kemudaratan, kata Nabi Yusuf, kecuali dengan izinmu. Maka apa kemudian ketika Nabi Yusuf alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipalingkan dari perbuatan fahisyah ini, fastajaba lahu rabbuhu. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam doanya langsung makbul. Langsung seketika itu juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menggunakan fa. Fa itu merupakan jawaban. Jadi respon dari Allah Subhanahu wa taala langsung ketika Nabi Yusuf kemudian berdoa kepada Allah, langsung direspon waktu itu. Makanya di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu di sini juga disampaikan orang yang berdoa, ini versi Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Orang yang berdoa itu setidaknya ada 3. Ada orang yang berdoa dia langsung dikabulkan. Ada yang kedua, orang yang berdoa doanya ini barangkali tidak diberikan. Supaya apa? Supaya menghapus dosa-dosa yang pernah dilakukan. Yang kedua. Yang ketiga, ada orang senantiasa berdoa tapi kok mikirnya itu, ya Allah, saya berdoa puluhan tahun misalkan, tapi kok seakan-akan tidak ada yang dikabulkan. Maka yang ketiga inilah yang disebut dengan doa yang sedang dikumpulkan.
Jadi sengaja oleh Allah dikumpulkan, barulah nanti akan Allah tampakkan, nih doa yang selama ini kamu panjatkan kepada saya kabulkan sekarang. Makanya kalau kalian berdoa, jangan pernah pesimis. Orang yang berdoa itu sudah pahala dan tanda ibadah. Makanya orang yang nggak berdoa itu dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan masukkan ia ke dalam neraka jahanam. Nah, kalau kalian berdoa, jangan hanya di lisan saja, tapi resapi ke dalam jiwa kalian. Ketika kalian berdoa, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosa saya. Rabbighfirli wali walidayya, dan kedua orang tua saya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berikanlah kasih sayang kepada kedua orang tua saya itu sebagaimana engkau memberikan kasih sayang kepada saya di masa kecilnya. Jadi indah kalau kalian tahu terhadap doa apa yang kalian panjatkan. Daripada kalian berdoa menggunakan bahasa Arab, kemudian kalian tidak paham, lebih baik kalian berdoa bahasa Indonesia. Daripada doa bahasanya Arab. Cuman ketika ditanya, kamu minta apa? Nggak tahu. Kan lucu. Nggak paham terhadap apa yang diminta. Jangan-jangan selama ini ketika kalian berdoa, kemudian belum Allah berikan, salah satu faktornya itu. Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Iya, kalian datang ke saya misalkan, pakai bahasa Bugis. Saya kan nggak tahu kalian mau ngapain gitu kan. Iya, kalau Allah kan beda. Allah kan maha tahu. Cuman setidaknya apa yang kita minta kita harus tahu. Maka seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Nabi Yusuf pun kemudian masuk penjara. Ini besok langsung dieksekusi. Oh iyalah, kalau engkau memang nggak mau Yusuf, sekarang pun saya akan masukkan kau ke penjara. Dimasukkanlah kemudian Nabi Yusuf alaihissalam ke penjara. Di sini ada suatu pernyataan yang sangat luar biasa. Mengapa Nabi Yusuf alaihissalam menolak ajakan dan seruan dari para mama ini? Di sini disampaikan, wa yamtanu min dzalika wa yahtaru sijna ala dzalika khaufan minallahi wa raja'a thawabahu. Jadi ada dua hal yang mendasari Nabi Yusuf alaihissalam ini tidak mau terhadap ajakan mereka. Apa? Pertama itu khauf. Khauf itu adalah rasa takut yang meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ingin berbuat keburukan, berbuat kemaksiatan, dia takut karena merasa diawasi. Kalian di pondok misalkan, peraturannya kan dilarang untuk merokok. Kemudian ada ustadznya di sini. Kira-kira kalian masih berani nggak merokok? Nggak akan berani karena kalian merasa diawasi. Pun demikian dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai orang yang beriman itu tidak nyaman dengan keimanannya. Lantas ia melakukan perbuatan kemaksiatan. Jadi dengan keimanannya itu nggak nyaman. Dan ketika melakukan kemaksiatan, ia mengira tidak ada satupun yang melihat. Makanya kenapa ada orang yang mencuri? Orang yang mencuri, ketika mencuri, bahkan ia misalkan orang yang beriman. Orangnya Islam, orangnya beriman, namun dia mencuri. Maka ketika mencuri, imannya sedang tidak ada dia. Imannya simpanlah dulu imannya. Baru mencuri, setelah mencuri taubat ya. Kalau masih bertobat ini masih ada peluang untuk masuk surga. Nah, maka kemudian yang kedua adalah waraja'a thawabahu. Yang kedua yang diharapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ini adalah reward atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diharapkan hanya dua, ridho Allah Subhanahu wa taala dan karena takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja masih takut. Ini Nabi saja masih melakukan hal demikian. Apalagi kita yang bukan Nabi, tetangga Nabi bukan, keponakan Nabi juga bukan. Adakah keturunan Nabi di sini? Ya kalau Nabi Adam ya semuanya. Ya. Walihada thabata fi sahihaini, ada suatu hadis yang sangat luar biasa. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang disampaikan oleh Nabi itu waktu itu tidak ada yang mendapati naungan kecuali hanya 7 golongan ini. Siapa saja 7 golongan ini? Pertama, imamun adil. Satu adalah pemimpin yang adil. Maka kita bermohon, ada sahabat yang ditanya oleh Rasulullah, jika kalian
berdoa satu saja doa kalian, apa yang akan kalian minta? Maka Nabi menjawab, mintalah pemimpin yang adil. Maka pemimpin yang adil nanti akan mendapatkan naungan khusus ketika hari kiamat. Di mana di waktu itu matahari jaraknya sejengkal. Maka 7 golongan ini akan mendapati naungan. Aduh di yang pertama. Kemudian yang kedua, wasyabun nas'a fi ibadatillah. Ini kalian nih, kita semuanya. Yang kedua adalah anak milenial, anak muda. Jadi anak muda yang tumbuh berkembang dia sampai dengan dewasanya dan wafat dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan mendapati naungan khusus. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Yang ketiga itu adalah seseorang yang hatinya senantiasa rindu ke masjid. Baru sholat ke masjid pulang, dia rindu lagi, ya Allah kapan saya ke masjid lagi? Jadi hatinya itu selalu tergerak untuk pergi ke masjid. Itu yang ketiga. Yang ketiga ya? 1, 2, ketiga. Kemudian yang keempat, warajulani tahabba fillah fijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Kemudian 2 orang yang ketika ia bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu. Kemudian yang berikutnya adalah seseorang yang berinfak atau bersedekah, memberikan harta misalkan, menyalurkan sebagian hartanya kepada orang lain. Sehingga yang dikeluarkan yang tangan kan? Tangan kirinya itu enggak tahu. Maksudnya adalah ketika ia memberikan infak itu atau sedekah, orang lain tidak ada yang tahu. Jadi yang tahu hanya dirinya sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala dan yang bersangkutan. Bukan saya misalnya, saya sedekah nih 100.000, kemudian saya diumumkan di mushola, saya tadi melakukan misalkan sedekah sebesar 100.000, maka itu hilang. Pahalanya hilang sudah. Kemudian yang berikutnya, warajulun da'athum ra'atun dzata mansib wa jamalin, dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Yang berikutnya itu adalah seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan untuk melakukan suatu kemungkaran, untuk melakukan suatu hal yang tidak diperkenankan. Misalkan seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa yang dirayu? Nabi Yusuf. Siapa yang diajak? Nabi Yusuf. Kemudian apa yang dikatakan? Inni akhafullah. Kemudian ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang demikian itu nanti akan mendapati satu naungan khusus di hari. Yang terakhir adalah ini kalau mau diamalkan. Yang terakhir itu adalah seseorang warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Yang terakhir itu adalah seseorang yang ketika dalam kesendiriannya ia zikir, ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu jangan kalian pahami hanya Allahu Akbar, subhanallah, kemudian astagfirullah. Jangan hanya dipahami itu. Zikir itu bisa berbentuk sholat. Zikir itu bisa berbentuk ngaji, itu zikir namanya. Dan segala sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dinamakan dengan zikir. Maka ketika seseorang berada dalam kesendirian, kesunyian, dia kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengalir air matanya. Jadi ingat terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukan. Makanya sering kali saya sampaikan, kalau kalian menyendiri, ayolah. Barangkali kalian di sini sering melanggar, pikirkan. Di sini mau ngapain? Dan suatu saat kalian akan pulang kan? Akan pulang dan kalian tidak akan di pondok lagi. Kalian akan rindu suasana pondok ini. Yakin ya. Biasanya kalian banyak kawannya, ketika kalian sudah alumni, tidurnya sudah sendirian lagi. Tidak ada kawan lagi. Ya, kalian akan rindu suasana ini. Pun demikian ketika kalian melakukan pelanggaran di sini. Dan yang paling bahaya adalah pelanggaran yang kalian lakukan sekarang diikuti oleh generasi setelah kalian. Maka selama pelanggaran ini dilakukan oleh generasi setelah kalian, kalian tetap mendapat dosa. Itulah yang dinamakan dengan dosa jariyah. Jadi bukan hanya amal jariyah. Jadi bukan kebaikan itu bukan hanya ada yang jariyah saja. Ini keburukan juga ada yang mengalir kepada orang yang lakukan. Ada orang yang membunuh sampai sekarang. Siapa pelopor pertama kali? Hah? Siapa? Siapa namanya Nabi Adam? Qabil dan Habil. Qabil kemudian membunuh si Habil. Maka Qabil
selama ada orang yang membunuh, dia dapat dosanya. Ini pelopornya. Maka dari itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijaga dan dipelihara dari setiap perbuatan fasya dan mungkar. Jadi banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya ngaji. Sekali lagi, inilah pentingnya ngaji. Jangan sampai kalian nanti ketika alumni kemudian kalian tidak ngaji, jangan sampai. Karena ini bekal akhiratnya. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.